Saya kafai enggak? Berikan secara ikhlas namun sarana ibadah, maka pasti Allah akan menolong kita di yaumul mahsyar. Amin ya Rabb. Itu semua dengan hati yang ikhlas. Kalau ada perbedaan antara yang masyarakat atau yang lainnya, diamkan saja. Insya Allah ada waktu imam, semua akan selesai pada waktunya. Amin. Semua yang ada di sini, kita semua akan membantu. Dan saya akan sering datang dan harus selesai secepat mungkin. Anggaran disiapkan untuk tahun 2021 2,5 miliar. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggal cairkan dan mulai kerja. Cairkan itu dengan cara pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Amin, amin ya Allah. Pertama pertanggalkan, kemudian tahap kedua dan tahap ketiga. Dan kalau sampai belum selesai juga, kita cari lagi donatur semua untuk selesai. Ya Allah, ya Rabbi. Amin. Takbir. Kali itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya mau izin. Waalaikumsalam. Jaga. Bagi Bapak Ibu tamu undangan sekalian, kami silakan. Buat kita semua, shalom. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pimpinan dan anggota DPRD yang hadir, Tenggara ya, yang saya hormati Adinda Amir Putra DPRD Provinsi, rekan-rekan Forkopimda Maluku Tenggara yang saya hormati, saudara sekretaris daerah yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara
Saudara Camat yang saya hormati dan yang saya banggakan, Saudara Kepala Hoi dan seluruh masyarakat yang hadir, dan lebih khusus masyarakat Dian Pulau yang berbahagia. Pertama-tama cantik tasak ibu terat biduat nik waktu dari tut nawahanin hanaswin. Tot apa anak tanggal lili tahu dua besnohet. Tot cantik hukut ke bawah malhen lo. Dan amal ay anu bok iduat ni yang hukut ansisiasi mati. Edu herbo ngajit pengenan pikiran rezeki. Valeria apa tut dadang. Matut nawahan yang hamas. Pimpinan dan anggota DPRD bersama dengan pemerintah daerah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pelayanan, baik itu kegiatan keagamaan maupun kegiatan adat dan budaya, sekaligus juga pembangunan daerah. Setiap saat pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani masyarakat. Hari ini khususnya untuk Khat Serbai, ini adalah yang kedua kali. Yang pertama adalah di Wak, meletakkan batu pertama untuk gereja di Wak, dan hari ini meletakkan batu pertama untuk masjid. Wa ma'il abduhuni siskati pengenan. Wahai naik, po apa tu dadari untuk tungkut ke bawah. Malhen nablok apa aina biasa bahwa ngerihin di dosa, biarkan yang dosa itu masuk kanan dan keluar, tetapi lihat ke depan apa yang harus kita lakukan dalam pembangunan masjid ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Hoi tadi, bahwa ketika saya datang ke sini untuk ikut menetapkan, saya lihat kondisi masjid yang lama tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Artinya masyarakat yang mati, yang meninggal dibandingkan dengan yang lahir, lebih banyak yang lahir. Jadi alangkah indahnya masjid ini dengan segala, mungkin ada beda-beda pendapat bahwa apa yang dibuat oleh TTN itu harus kita pertahankan. Tetapi dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, dia semakin hari semakin banyak. Ini kita harus pindahkan ke tempat yang lebih luas, dan tidak ada lagi tempat yang luas kecuali laut. Dan saya di Jeddah itu ada masjid terapung. Di Ternate ada masjid terapung. Di Sulawesi ada masjid terapung. Maluku Tenggara ada di Dian Pulau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita tidak boleh ya mewah-mewahan. Saya bilang tadi, yang mewah, yang besar, yang bagus itu milik Allah. Potong jalan dengan kerendahan yang kita miliki ini, dan semua orang pasti berlomba-lomba untuk kebaikan. Semua orang harus pasti datang. Dan ketika dia mau beribadah, dia tidak lihat apa yang dia berikan. Datang saja dan mengangkat sebutir pasir yang di belah 7 untuk ini, insya Allah akan menolong dia di yaumul mahsyar. Jadi jangan ragu. Ya harus mengangkat dan mengangkat. Jangan. Sebesar apapun sezara yang kau berikan dengan hati ikhlas, insya Allah akan dicatat di yaumul mahsyar. Jadi tidak perlu harus, oh ini yang besar boleh, yang kecil boleh. Semuanya apa yang kita miliki, tenaga yang juga mau masuk surga. Jadi kita berlomba-lomba pas tapi besok tadi, besok di pimpinan anggota DPR wanita ada. Sukiran, dan coba besok pimpinan DPR. Oh, bupati wanita ada? Besok kita normal. Sampai apa ya ente? Amin. Ya, lupa Pak Bosko, Pak Abe,
ketemu jabatan yang mana bukan ini jabatan politik, jadi ya masuk sedikit ada pastep di sana, ada paket di sana, jadi ya nempel sedikit lah. Tapi walaupun begitu harus dengan hati yang ikhlas. Hadirin yang saya hormati, saya mengingatkan akan datang suatu masa di mana manusia berbangga-banggaan dengan masjid mereka. Namun mereka tidak memakmurkan masjid kecuali sedikit. Ini jangan terjadi seperti yang diungkapkan oleh Kepala OI tadi. Itu tidak terjadi di DP. DP apa? Dia pulang. DP dia pulang. Tidak terjadi di DP. DP itu dia pulang. Kalau di atas sana, yang di sana itu Dede, dia darat. Kalau di TPO jam dia bilang Dula Dana, Dede. Kalau di sini ya dia DP dan Dede. Biasanya masjid telah berdiri megah dan mewah, layaknya kawasan taman-taman surga dan indah dan damai, sejuk, segar dan lainnya. Hendaknya suatu saat, dan saya yakin kalau kita poin fokus bangun batu, pasti masjid ini selesai sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis tadi, 3 tahun selesai. Hari ini dengan restu tim anggaran dan pimpinan DPRD, maka 2,5 miliar sudah ada uangnya. Berarti tinggal cari sedikit lagi tambah, cari sedikit lagi tambah. Saya banyak carinya karena kan potong banyak pakai bahan lokal, apalagi tenaga tukangnya adalah tukang anak terbaik di pulau. Jadi saya cukup. Artinya saya cukup potong nggak tadi dibilang 5 miliar, saya apa? Dengan 2,5 miliar dan dari provinsi diurus oleh Pak Alden 300 juta dan ditambah lagi dengan besok kalau ada kerja gotong royong, gotong datang lagi dengan seluruh OPD yang datang, bawa lagi semen sekian ratusan. Yang penting pada saat cor dan lain-lainnya diundang. Kalau diundang, ketong saya dengan saya punya OPD itu ketong kembali kepada masa lalu. Tidak lihat serang, tidak lihat selam. Ketong datang itu tidak jalan kosong, pasti bawa semen 100-200 sak lagi. Artinya itu akan selesai dan itu sudah saya biasakan. Kerja gereja, di konser, di masjid, di wine, kerja gereja, di WC, ketong semua datang dengan membawa. Kerja masjid di mastur, ketong sing jalan kosong. Saya kembalikan, artinya top down. Saya kembalikan kehidupan orang kei pada masa lalu untuk sekarang. Dulu dengan orang baru kenal gotong royong pada masa penetapan Pancasila sebagai dasar negara, tapi orang kei sudah mengenal Mareng sejak dari kita, maka almarhum MM Tanher memberi nama kota tua dengan Mareng, artinya gotong royong dan kerjasama. Enggak, sama udah teh. Udah itu. Ayo. Oh, lanjutin apa dulu? Lanjut ngerhit, lanjut apa aja. Lebih naik olehan, tinggal pimpinan DPRD itu terus nurun apa jatuh nih. Tinggal Pak Bosko, Pak Ade, Pak Steve, Pak Kris dan lain-lain. Kalau nanti, terang Mas Luk sudah ya, Mas Luk. Nah, stop sudah, stop. Tapi stop itu dulu kami matanya susah. Lebih baik ya, itu siapa yang bikin asin? Lebih baik kita bikin sendiri saja. Supaya kamu tahu toh, ini bukan hanya untuk orang Islam saja, tidak. Negara selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan tidak memandang siapa dia. Masjid, gereja itu menjadi satu kewajiban. Mungkin yang masa-masa yang lalu dengan uang 50 juta, 75 juta. Kalau 75 juta mungkin di Wirin, Madawat, Ibadah dan sekitarnya uang sampai ke kantor, ke kampung, mungkin kalau 75 tinggal 50 saja karena biaya kenakalan lebih mahal. Ya, naik boleh anak, bukan nuduh pakai lagi. Misalkan 50 juta bawa ke besar,
mungkin sampai ke sana 30 juta saja, 20 juta sudah sampai di karaoke mana saya tahu lah. Iya, naik oleh anak kan ada bukti. Jadi jangan, insya Allah yang panitia ini insya Allah istiqomah hanya karena Allah, semata-mata lillahi ta'ala. Jadi tidak akan neko-neko. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, pembangunan rumah ibadah juga diatur oleh peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 dalam pasal 13. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa atau UHOI. Jadi ini sudah sesuai. Yang ketemu pemerintah lakukan bersama dengan pimpinan dan anggota DPR ini sudah sesuai berdasarkan peraturan nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Kalau masjid ini tetap di sini, tidak akan bisa menampung masyarakat Dian Pulau pada waktu-waktu akan datang. Jadi harus diperluas, harus diperbesar. Itu bukan semata-mata keinginan, tapi saya membaca aturan, saya membaca undang-undang. Jadi saya ikuti itu, Pak. Pasal 14 ayat 2, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi 1, yang daftar nama, kartu, jumlah anggota, jumlah umat, jumlah masyarakat yang ada. Terus dukungan masyarakat tempat. Jangan bangun masjid di sini tapi masyarakat dia sendiri tidak merestui, itu juga kendala. Tapi hanya akan yang percaya bahwa wa ma'il abnuhu disisikan difangan pasti setuju untuk pembangunan masjid ini di sini. Setuju tidak? Kalau cantik melihat ribun mah dulu tidak setuju, itu hal yang biasa saja. Yang penting ibu-ibu sana setuju. Kan yang paling cerewet itu ibu-ibu sana. Didengar deh. Jadi merah ini enak tolong lede. Jadi lebih baik ibu-ibu sudah setuju dulu, baru laki-laki ikut saja. Soalnya kalau ibu-ibu setuju, bang hem kerja, bang hak benar tempat dia ngomong. Ya, kalau kamu kasih makan bapak-bapak yang kerja ini segelas, kasih minum segelas cangkir kopi atau teh atau air putih saja, itu sudah bagian dari ibadah. Jadi mereka yang party kamu ikut kasih makan. Nah, dan ini kebatannya nama anak kuari tau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid tidak hanya untuk sholat saja, seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala HOI. Saya ulangi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid tidak hanya untuk sholat saja, tapi juga difungsikan sebagai pusat kegiatan pembinaan umat Islam, menjadikan umat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga persatuan dan kesatuan, bukan untuk memecah belah umat. Hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, air ini midenate deh barakah. Air ini dalam satu kampung yang jumlah penduduknya sedikit saja, tidak banyak dari 100 orang. Tapi ada masjid satu di ujung sini, ada masjid satu di ujung sana. Maksudnya apa? Berarti tidak ada lagi kesatuan dan persatuan umat. Yang ada lagi, yang adalah egois pribadi atau hal-hal lain. Dan itu tidak boleh sebagai ukhuwah, sebagai sesama umat Islam tidak boleh. Masih kitanya tasabiahnya barangkali cuma satu saf saja, yang sampai juga satu saf, tapi bikin lagi masjid satu sana. Ini seperti apa? Dan kalau begini Pak Amin dan pimpinan DPR, kita saya mau bantu. Ada yang kotong saya mau bantu. Karena niatnya hanya untuk memecahkan umat, itu dia boleh. Kotong jaga dulu ini umat sesama, umat Islam, baru kita jaga dengan umat-umat yang lain. Antara ketong saja saya kompak bagaimana membangun dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi kita berharap Bapak Camat, Kepala HOI,
Kalau sudah ada masjid besar di sini, jangan lagi ada masjid-masjid lain. Mari ketong ramaikan, kita isi pembangunan masjid ini. Barangkali itu beberapa hal yang saya sampaikan, dan sekaligus pemerintah daerah dengan pimpinan dan anggota DPRD mendukung, bahkan mendorong terhadap pembangunan rumah ibadah seperti masjid ini selama tujuan dan persyaratannya terpenuhi, dan alhamdulillah tujuan dan persyaratan sudah dipenuhi. Pak Camat, kita berharap selalu kontrol, walaupun tidak ada dalam panitia tapi penanggung jawab wilayah jangan sampai terhambat. Nanti pada waktunya setelah APBD dibawa ke Ambon dan selesai, mungkin awal Januari kembali Pak Sekda itu sudah bisa untuk mencairkan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama dicairkan dan masukkan dulu pertanggungjawaban, baru masuk pencairan tahap 2 dan tahap 3. Aduh, tenggiri malam tentang kebenaran ke? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, ya lainnya tidak bisa panitia sendiri. Jadi kalau tidak menutup kemungkinan, saya bilang begini, adat yang disampaikan oleh tua adat tadi, adat itu tidak beragama. Jadi dia masuk kemana saja. Kalau agama, ya sudah, masing-masing. Tapi kalau yang namanya adat, ketong mendirikan ini bukan hanya orang Islam yang datang, tapi ketong keluarga, saudara-saudara yang Kristen juga datang. Itu menunjukkan bahwa Wain Fukutni Fahu Bangun Batu untuk melakukan satu pekerjaan secara bersama-sama. Terakhir, wahai lain jantai bisa, po takerja maskiti natut nawahanin hana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.